Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan semuanya, kita lanjutkan dari episode yang kemarin yang saya buat. Kemarin mohon maaf karena kameranya ini sangat mahal, juga kualitasnya sangat bagus, jadi panas sedikit, macet ya. Oke Mas Bro, pembahasan kemarin adalah tentang tumbuhan yang keriting. Baik, langsung saja saya bahas. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, untuk penghobi penanam melon atau hortikultur lain yang bersifat berdaun lunak, itu diusahakan jangan memakai fungisida pada proses penanaman ya. Misalkan di parit ini banyak rumput, itu usahakan jangan memakai fungisida di parit-parit yang itu, apalagi masa-masa generatif, baik yang kontak, pembakar ataupun sistemik. Alasannya kenapa? Baik rekan-rekan semuanya, untuk yang sistemik ataupun yang seperti dari menyerang perakaran, baik pada pengolahan tanah ataupun setelah fase vegetatif ataupun generatif, itu sama sekali tidak dianjurkan. Satu, jika pada awal pengolahan tanah itu akan timbul residu sisa dari herbisida, itu nanti akan mengganggu proses pertumbuhan. Misalkan dengan ditandai dengan beberapa tanaman melon kita yang leles ya, lunglai gitu ya. Nah, terus kemudian pada fase pertumbuhan dan generatif itu dilarang keras. Bahkan walaupun itu pembakar itu tidak boleh ya. Walaupun pembakar, lebih-lebih yang sistem itu tidak boleh. Karena apa? Perakaran melon kita pada fase-fase ini sudah mencapai di pinggir mulsa ya, sudah keluar dari mulsa ini ya Mas Bro ya. Nah oke, tuh sudah keluar ya. Nah ini dengan dilakukan herbisida nanti akan merusak perakaran. Seperti kita ketahui semuanya, untuk perakaran itu yang paling berfungsi vital itu adalah perakaran yang paling ujung, karena dia yang akan selalu memanjang, berjalan mencari nutrisi untuk menyuplai si pohon melon kita. Baik, sekarang terbukti sudah kenapa mulsa ini saya pasang tidak ditutup tanah di samping ini Mas Bro ya. Jadi ketika kita melakukan, salah satunya ketika kita melakukan penyepraian, baik itu fungisida, insektisida ataupun nematisida, ketika kita menyemprot di parit itu akan mengenai akar. Nah ini akan bagus ya. Ataupun kita menyemprot sesuatu di lahan parit, itu uapnya secara tidak langsung dia akan masuk ke celah-celah ini. Nah itu salah satu fungsinya ya, selain untuk pernapasan si akar. Nah dengan adanya angin seperti ini angin akan masuk ke dalam mulsa, jadi untuk membantu oksigen di sistem perakaran. Baik rekan-rekan semuanya, langsung ke pembahasan. Baik rekan-rekan semuanya, begini, tanaman melon kita ini lahannya sama ya, ini keriting, sebelah tidak. Nah, cuman satu yang keriting. Pemupukan perlakuan sama, tapi tetap aja satu ini yang keriting. Nah, jadi penyebabnya apa? Nah, jadi rekan-rekan semuanya pakai logika kembali ya. Orang di sebelahnya sehat kok satu keriting. Kalaupun itu penyakit menular, seharusnya sebelahnya ini sudah keriting. Nah ini tidak menular Mas Bro ya. Baik, kita berlogika. Untuk rekan-rekan semuanya, dari kasus seperti ini kita lihat dari si pohon melon itu sendiri dengan yang normal dan yang tidak itu akan sangat berbeda bentuknya. Nah, untuk rekan-rekan semuanya boleh diamati. Ini walaupun disemprot dengan obat fungisida ataupun insek seperti apapun, itu tidak akan kembali. Nah, karena ini adalah faktor dari genetik ataupun kelainan dari si pohon melon itu. Makanya dari proses persemaian itu diusahakan sudah diadakan perlakuan nematisida, pemupukan yang bagus sehingganya subur. Setelah subur, ketika kita tanam, kita sangat mudah untuk menyeleksi antara yang pertumbuhannya bagus dan yang tidak.
Itu diantaranya satu. Yang kedua, setelah berlogika, kenapa kok hanya satu ini yang keriting? Itu berarti ada masalah pada genetik di pohon ini. Terus rahasianya, kenapa setelah diturunkan kok menjadi sembuh dan menjadi bagus? Oke, Mas Bro. Baik, kita bahas dulu cara penurunannya. Ketika ada batang nilon kita yang terserang keriting, segera lepas dari lanjaran ataupun dari tambang ini, dilepas kurang lebih 60%. Jadi antara yang dilepas dan pohon yang masih berdiri itu panjang yang dilepas, jadi menjuntai ke tanah. Nah, itu alasannya bagaimana? Seandainya ini selang selang pipa air, ketika dia akan mengangkat nutrisi ke atas itu berat. Ketika kita turunkan seperti ini, setelah sampai ke titik yang kita lepas ini, terus dia turun ke bawah, itu akan lebih mudah turun nutrisinya, seperti itu. Sehingganya untuk ujung si pohon melon ini akan mudah mendapatkan nutrisi, seperti itu. Ketika sudah nutrisi berjalan dengan baik, itu pasti akan berubah, berangsur-angsur berubah. 1 minggu sudah ada perubahan, saya jamin itu ya. Oke rekan-rekan semuanya, sebagai kontrol, usahakan kontrol pada usia vegetatif. Ketika ada yang keriting, segera lakukan penurunan, sehingganya tidak akan terlambat ketika pada masa generatif sudah buah kok baru diturunkan, sehingganya pohon ini tidak ada buahnya ya. Kalau seperti ini kan ada nih, ada buah, ini ya cukuplah, nanti bisa gede lah ya. Kita kasih satu aja lah, kasihan kan dia pada masa penyembuhan. Baik rekan-rekan semuanya, kira-kira seperti itu dulu rahasia kali ini. Nah, ini terbukti ya, sembuh ya. Ini tidak ada perlakuan obat ataupun insek ataupun fungi atau segala macam. Perlakuannya tetap sama. Kalau satu pohon kita lakukan sendiri, perlakuan sendiri yang istimewa kan capek ya. Tetap perlakuannya sama dengan yang lain. Cuman satu rahasia itu adalah diturunkan seperti ini. Lakukan pada fase awal kelihatan mulai keriting. Nah, jadi sedini mungkin segera ambil tindakan ya untuk mas bro semuanya. Itu seperti itu beberapa rahasia di permelonan, dan tolong ini jangan disampaikan untuk teman-teman yang lain ya, cukup untuk rekan-rekan subscriber saya saja. Baik, pada masa-masa awal ini banyak sekali ya namanya ulat yang menempel di buah ya. Ini segera kita buang, kita lakukan penyiangan sambil kita melakukan penyeleksian. Ketika sudah ada buah yang bagus, segera buang atasnya. Terus daun-daun semu ini seperti ini kan ada daun semu ya, ini kita buang sehingga kita untuk persembunyian si ulat ya, sehingga tidak akan mengganggu buah, sehingganya buahnya nanti akan mulus ya. Terus daun-daun semu ini kalau bisa dibuang ya, ada daun semu ini di ketiak daunnya, dibuang seperti itu ya. Seperti inilah ya, namanya nanam melon itu harus sangat ekstra ya. Oke, untuk teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Boleh dibantu subscribe yang belum subscribe ya, dan kita bisa saling bertukar pengalaman. Untuk hal-hal yang lain, jikalau sekiranya diperlukan dan menurut rekan-rekan semuanya saya bisa membantu, saya akan bantu, baik melalui video YouTube saya ataupun langsung ke nomor kontak saya, boleh, silahkan tuh rekan-rekan semuanya. Terima kasih, selamat siang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.